Halo para omnivora, herbivora maupun karnivora, ya pokoknya semua yang kembali lagi bersama gua di channel DD7. By the way, ini everywhere anytime. How are you? Apa kabar? Kumaha dara ramang? Piye kabare? Kuce-kuce hatahe? Dan apakah internet kalian tidak lemot? Mudah-mudahan IndiHome kalian tidak lemot. Dan kali ini gua si Ahmad akan merangkum alur cerita film yang bergenre sci-fi atau bisa juga disebut pixel ilmiah. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, silahkan ambil cemilan, miringkan HP, cari posisi nonton yang mantap, dan kita mulai film yang berjudul The Mist. Di awal scene terlihat seorang pria yang bernama David. Dia adalah seorang pelukis poster film. Dan tiba-tiba lampu pun mati. Kemudian David dan keluarga melihat hujan lebat dari jendela. Dan film The Mist pun dimulai. Pagi pun tiba, terlihat keadaan di luar sudah berantakan. Bahkan ada pohon yang tumbang juga. Tak lama kemudian anak si David pun berlari memberi kabar bahwa perahu milik mereka juga tertimpa pohon. Ya, benar saja, rumah perahunya sudah hancur. Kemudian terlihat kabut yang sangat tebal di belahan gunung dekat danau. Tetapi David hanya mengira itu kabut bekas hujan semalam. Kemudian David menghampiri tetangganya yang bernama Brent Norton. Terlihat dari percakapan mereka, David dan Norton sedang mempunyai masalah. I mean it. Sincerely. That's nice of you to say. Oh, Ya, tetapi di sini si David mencoba meminta maaf dan si Norton pun memaafkan si David. Kemudian mereka bersepakat untuk pergi ke supermarket terdekat, berbelanja kebutuhan-kebutuhan yang akan mereka gunakan. Kemudian di jalan mereka jadi ngobrol-ngobrol, tetapi tiba-tiba mobil PLN disusul beberapa mobil tentara terlihat sedang buru-buru. Dan tiba-tiba si Norton membicarakan tentang proyek Arrowhead, tetapi dia tidak menjelaskan apa maksud proyek itu. The Arrowhead Project? Singkat cerita, mereka pun sampai di supermarketnya. David yang membawa anak laki-lakinya masuk ke supermarket bersama Norton. Di dalam supermarket terlihat David sudah sangat dikenal, ya karena dia seniman terkenal ya. Dan perkenalkan orang yang pakai kacamata, ia bernama Oli. Awas, bukan Oli Gardan ya. Ketika David sedang mencari barang-barang, datang 3 orang tentara yang masuk ke supermarket. Dan kita namai saja Dani, Junet, dan Beeng ya, biar gampang. Terlihat si Junet menyukai salah satu karyawan supermarket yang bernama Sally. Yes, ma'am. There's $1.20 item. Tak lama kemudian datang juga polisi yang terlihat menyusul dan berbicara kepada 3 tentara tadi. Order. Terlihat Dani, Junet, dan Beeng sangat kesal atas perintah Pak Polisi tadi. Another half an hour we'd have been... Setelah Pak Polisi tadi pergi, tiba-tiba terlihat dari luar kakek-kakek sedang berlari menghampiri supermarket dengan raut muka yang ketakutan. Setibanya di supermarket, dia berbicara bahwa di dalam kabut itu ada makhluk yang mengerikan. Dan benar saja, kabut yang sangat tebal itu menutupi apa yang dia lewati. Semua orang yang ada di supermarket itu pun panik. Dan ditambah lagi tiba-tiba datang gempa yang membuat seisi supermarket itu berantakan. Setelah gempa tadi, mereka tak ada yang berani keluar. Dan di sini David juga hanya bisa menenangkan dulu anaknya yang sangat ketakutan sekali dari tadi. Dan perkenalkan, ini Amanda dan ini neneknya. Karena anak si David terlihat kedinginan, David pun mencoba mengambil anduk yang ada di gudang supermarket. Setibanya di gudang, dia melihat generator yang ngebul karena kepanasan. Kemudian saat hendak kembali, dia melihat seperti sesosok makhluk yang mendobrak pintu belakang. Lantas dia pun langsung berlari menjauhi pintu itu. David pun mencoba menjelaskan kepada Oli dan yang lainnya bahwa dia mendengar ada sesuatu yang mencoba untuk masuk di pintu gudang. Tapi mereka agak tidak percaya. Kemudian mereka mengecek sendiri ke gudang itu. It's pretty rank in here. Myron, go check it out. All right. Ya, mereka pun memperbaiki generatornya.
dengan cara membuka pintu keluar. Tetapi David mencoba meyakinkan bahwa di luar tidak aman, tetapi Jim tidak mempercayainya dan menyuruh Norm untuk keluar. Setelah pintunya terbuka, terlihat kabut yang amat tebal dan tidak ada makhluk aneh yang dikatakan si David. Tetapi ketika Norm menghadap ke si David, tiba-tiba ya, sebuah tentakel segede gaban menarik si Norm. David dan Ollie pun mencoba untuk menyelamatkan nyawa si Norm. Tetapi saat Ollie hendak memotong tentakel itu berhasil duluan membawa Norm. Kemudian David juga mencoba menutup pintunya dan memotong ujung dari tentakel itu. Jim dan Myron pun sekarang sudah mempercayai David dan mereka mencoba memberitahu Norton supaya Norton memberitahukan ke semua orang. Tetapi Norton tidak percaya dan menganggap itu hanya omong kosong. Dan akhirnya David sendiri yang memberitahukan ke semua orang. Dan bos supermarket itu ingin melihat bukti kalau makhluk itu ada. Kemudian bos supermarket itu dibawa ke gudang untuk melihat potongan tentakel yang tadi terpotong oleh David. Kemudian bos supermarket itu kembali ke dalam supermarket dan menyuruh untuk menutup kaca supermarket itu. Kemudian terlihat seorang wanita paruh baya yang bernama Mrs. Carmody sedang berbicara bahwa ini adalah hari kiamat dan hari pembalasan dosa. Tetapi mereka mengabaikan Mrs. Carmody itu sampai Amanda menampar Mrs. Carmody karena dia hanya menakut-nakuti anak-anak saja. Kemudian si Mrs. Carmody itu meramalkan bahwa akan ada sekelompok makhluk yang mengerikan yang akan datang di malam hari. Dan setelah semua itu selesai, Amanda memberikan pistol kepada Ollie untuk berjaga-jaga dari sesuatu. Tetapi tiba-tiba Norton dan sekelompok orang lainnya pergi dari situ untuk meminta bantuan. David mencoba untuk menghalangi Norton, tetapi Norton masih tidak percaya dan ingin tetap pergi. Kemudian David memberikan ide ke salah seorang untuk memakaikan tali supaya berjaga-jaga kalau ada apa-apa. Dan akhirnya Norton ditemani sekelompok orang mulai keluar dan meninggalkan supermarket. Terlihat mereka sudah pergi dan tambang pun mulai tertarik. Semuanya terlihat baik-baik saja sampai tambang itu mulai menarik David dengan sangat kencang. Dan tiba-tiba tambang itu seperti putus. Kemudian David menariknya sampai... Ya, orang yang diikat tambang kembali hanya dengan setengah badan saja. Singkat cerita, hari mulai malam, mereka semua makin panik. Ditambah kata-kata Mrs. Carmody yang menyeramkan bahwa malam ini akan ada serangan lagi. Dan saat semua mulai tenang, ya, datang cucunguk badak yang hinggap. Itu tidak hanya satu, melainkan puluhan. Dan awalnya mereka hanya diam di kaca sampai tiba datang burung yang sangat besar. Semua panik kocar-kacir. Ditambah Sally disengat oleh odeng badak. Terus yang malah gak sengaja membakar dirinya sendiri. Semuanya berantakan sampai makhluk terakhir ditembak oleh Ollie. Singkat cerita, semuanya tenang kembali. Di saat yang lain sedang tidur, David dan sebagian orang mencoba untuk keluar mengambil obat-obatan di farmasi sebelah supermarket. Dan setibanya di sana, mereka memanfaatkan waktu yang ada dan segera keluar dari farmasi itu. Tapi di sini masalahnya, ketika mereka hendak kembali, tiba-tiba ada yang menarik si Jim. Dan bisa kita lihat dari topinya, dia adalah polisi yang di awal-awal kita lihat. Ternyata dia sudah sekarat. Dan dia berkata, "Maafkan kami, ini semua kesalahan kami." Dan apa maksud dari perkataan Pak Polisi itu? Kemudian setelah mengatakan itu, dia pun mati. David dan yang lainnya pun segera kembali karena serangga laba-laba sudah datang menghampiri mereka. Singkat cerita, David pun telah berhasil ke supermarket. Dan di saat dia sedang beristirahat, di sisi lain Mrs. Carmody sudah banyak pengikutnya. Bahkan Jim pun sekarang sudah bergabung.
Kemudian David mengingat lagi apa yang dikatakan Pak Polisi tadi. Kemudian David menanyakan tentang kabut ini kepada Junaid, tetapi di sini Junaid sendirian. Kemudian mereka mencari si Dani dan si Beeng. Mereka mencarinya di gudang dan alhasil mereka ditemukan sudah mati karena bundir. Sebenarnya apa sih sangkutan para polisi, tentara, bahkan Dani dan Beeng sampai bundir? Kemudian David menanyakannya kepada Junaid, apakah ini ada sangkut pautnya sama proyek Arrowhead? Tetapi tiba-tiba datang si Jim dan menyeret si Junaid. Jim menyerahkannya kepada Mrs. Carmody karena Jim mengira ini semua ulah kelompok Junaid. Dan kemudian di sini jawaban yang sebenarnya. Junaid mengaku bahwa ini ulah atasan mereka. Para tentara membuat suatu percobaan Arrowhead yang dimana percobaan itu dibuat untuk membuka dimensi lain yang berujung kegagalan dan mengakibatkan semua ini terjadi. Setelah pengakuan itu, Mrs. Carmody menyuruh pengikutnya untuk mengorbankan si Junaid untuk penebusan dosa dan akhirnya Junaid pun dikeluarkan dan tiba-tiba di sisi lain David sudah muak dengan kejadian ini. Dia berencana untuk keluar membawa mobil dan ketika mereka hendak keluar, pintu dijaga oleh Mrs. Carmody. Tetapi di sini Oli menembak Mrs. Carmody dan akhirnya mereka keluar. Saat ingin menaiki mobil, Oli tidak sempat dan dia dimakan oleh monster besar. David pun langsung berangkat menggunakan mobil. Terlihat orang yang tersisa di supermarket itu hanya bisa melihat David berangkat. Di dalam mobil hanya tersisa David, anaknya, Amanda, satu nenek-nenek, dan satu kakek-kakek. Mereka terus menelusuri kabut itu, hingga mereka merasakan gempa yang dimana gempa itu dihasilkan oleh makhluk raksasa yang sangat mengerikan. Mereka pun mencoba melanjutkan lagi perjalanannya sampai bensin mobil yang mereka pakai pun sudah kehabisan dan mereka pun masih terjebak di dalam kabut itu. David pun di sini mulai pasrah dan berpikir gila. Dia mulai menghitung peluru pistol yang dipegangnya dan hanya tersisa 4 peluru, sedangkan mereka berlima, Amanda dan yang lainnya pun sudah pasrah dan alhasil mereka pun bundir lagi. Karena pelurunya hanya ada 4, tersisa David seorang. Dia mencoba keluar dan ingin menyerahkan dirinya kepada monster. Dan tiba-tiba terdengar ada yang mendekatinya. Tetapi itu bukan monster, melainkan para tentara yang berhasil menghilangkan monster yang ada. Dan memulai mengevakuasi. Di sini David sangat menyesal karena terlalu cepat mengambil keputusan. Dia pun hanya bisa teriak-teriak gak jelas. Dan film pun berakhir. Ya, ending yang membuat penonton greget. Dan itulah rangkuman alur film The Mist. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten lainnya. Akhir kata, see you on next video.